Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini mari kita akan memulai ibadah online. Saat hari ini mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami percaya kemenangan ada di tempat ini, kesembuhan ada di tempat ini, dan kelepasan pasti ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Hati
Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberikan pertolongan. Engkau yang telah menyertai ini semua oleh anugerah dan pertolongan-Mu. Kami merasakan bersukacita pada pagi hari ini. Pada hari Sabat-Mu ini bersama-sama kembali kami dengan umat-Mu Tuhan. Untuk kami memuji, memuliakan nama Engkau. Dan Engkau Tuhan memberkati di dalam setiap hati dan jiwa anak-anak-Mu di tempat masing-masing. Kau jamah dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar Allah memberkati, membuka hati dengan penuh sukacita. Kami boleh menaikkan syukur Allah yang menyertai selama 6 hari ini. Dan pada hari ini Kau berfirman, Kau bersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan yang sungguh Kau akan limpahkan kepada kami semuanya. Biar kami bersukacita, yang lemah dikuatkan, yang sakit diberikan kesembuhan oleh karena kuasa darah-Mu yang kudus. Kami bersiapkan hati kami Bapa untuk menaikkan puji sembah kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus saat hari ini menerima mujizat dari Tuhan, menerima sukacita yang dari Tuhan walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya kuasa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita semua. Haleluya, mari kita akan menyanyi, kita akan bersukacita, kita akan nyanyikan pujian, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari setiap hati kita menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita benar-benar setia? Apakah kita benar-benar takut akan Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Hatiku
Terpuji bagi nama-Mu Bapa di dalam surga. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami memuji memuliakan Engkau, dan Kau persiapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Jamahlah hamba-Mu dengan Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh tertanam di dalam hati. Kau buka telinga setiap umat-Mu, biar kami boleh sama-sama diberkati. Kuasa Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami di dalam firman Tuhan yang hendak kami terima pada saat ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Katakan, yes, yes, yes. Ya, Tuhan yang memastikan kepada kita, yang sungguh-sungguh memimpin kita, memberi kekuatan dan kesehatan. Pada pagi hari ini masih kita bersabar untuk kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Sabat ini kita boleh bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Dan saat ini kami beri tema, bagaimana Allah membentuk kita supaya kita ini dipakai oleh Tuhan. Dibentuk di dalam hidup kita ini, dipakai oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Amsal Sulaiman pasalnya 3 ayat yang ke-5 sampai ke-10. Tuhan menjamah hati kita. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah gelisah. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan atau ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan mengendaki agar kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bahkan dikatakan kita harus percaya sepenuhnya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Kita harus taat. Kita harus taat dan melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Dengan apa? Dengan setia. Maka kita akan diberkati. Dan ini saatnya kita menjadi berkat. Sebab kita sungguh-sungguh dengan dengaran akan firman Tuhan dan taat melakukannya. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat ke-23, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 mengatakan, janganlah hatimu dengan segala, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah
terpancar kehidupan. Haleluya. Ya. Jagalah hati kita. Kita harus bisa menjaga hati kita, yaitu dengan segala kewaspadaan. Apa maksud Tuhan di dalam firman Tuhan ini? Yaitu menjaga dengan firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Jangan dipengaruhi oleh roh dunia yang ada saat ini, atau pengaruh dunia yang sekarang ini terus ada di depan kita. Jika kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita harus mengizinkan Tuhan. Ya, mengizinkan Tuhan supaya sungguh-sungguh Tuhan berkuasa atas hati kita dan hidup kita. Mau kita dipakai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dan menjelaskan bahwa Tuhan datang dan mengetuk hati kita. Tuhan hadir mengetuk hati kita. Tuhan membawa berkat, makanan untuk kita. Dan supaya kita ini mau bersekutu dengan, sehingga Tuhan mencukupkan, memberikan makanan kepada kita di dalam hidup kita. Kalau kita bersekutu kepada Tuhan, dan Tuhan menghendaki supaya kita mau melayani Tuhan, mau melayani Tuhan, yaitu melayani dengan penuh kasih, tertuju kepada Tuhan, dan bukan karena suatu kewajiban agama atau peraturan di dalam gereja kita. Kita ini setia kepada Tuhan, tetapi sungguh di dalam hati kita, diri kita, yang sungguh sudah Tuhan ketuk dan buka kita sendiri, mau ambil bagian di dalam Tuhan. Kerinduan Tuhan sedemikian itu memperhatikan kita, dan Tuhan menghendaki agar hubungan kita dengan Dia seperti anak kepada Bapaknya, yaitu Yesus kepada Bapa. Kita ini dianggap sebagai anak, diangkat sebagai anak. Tuhan inginkan supaya kita juga terus berhubungan kasih yang lebih dalam kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkati di dalam hari-hari yang saat-saat ini. Kita harus melakukan dengan waktu yang baik, dengan pikiran kita yang cerdas, menggunakan berkat yang Tuhan berikan ini dengan baik. Anak-anak kita di rumah dia belajar. Kita harus berpikir untuk mengerjakan bekerja, untuk mencukupi anak-anak kita. Kasih Tuhan hadir, membawa kekuatan kita dimampukan. Tapi lakukanlah ini sebagaimana Tuhan yang memberi, Tuhan yang menolong. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-16 sampai 18, firman Tuhan mengatakan, ya, di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16, beginilah pembicaraan satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan
menghendaki agar kita melayani Dia sebagai Bapa. Kita melayani Tuhan, Dia sebagai Bapa karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Nah, hubungan Bapa dengan anak adalah hubungan kasih yang sungguh-sungguh lebih erat dari hubungan apapun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita ini setiap saat di dalam kita beribadah, ya, dan melayani Tuhan dalam kasih, penuh penghormatan dan pujian dan syukur, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kita ini milik Dia. Dan dirindukan tidak ada batasnya. Kita memuliakan Dia, dan Tuhan memperhatikan saat kita memuji Tuhan, saat kita melayani, pengharapan kita yang Tuhan akan memperlihatkan di dalam kehidupan kemudian. Setelah kita ini melayani Tuhan, dan Tuhan akan memperhatikan kita melayani Tuhan bukan sesuatu hal harapannya secara lahiriah, tapi lebih daripada harta, lebih daripada kehidupan yang ada kita cari, yaitu berkat di dalam kekekalan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak mau diberikan sukacita dan damai sejahtera? Semua orang mengharapkan hal itu. Semua mengharapkan kehadiran Tuhan. Mari kita terus lebih dekat dan kita mencari Tuhan saat ini, di saat pandemi COVID-19 yang masih terus harus kita lawan dengan doa, dengan kekuatan iman kita yang tertuju kepada Tuhan setiap saat. Jadikan pribadi kita ini yang sudah dikuasai kuasa Tuhan untuk bertahan di dalam iman dan percayakan Tuhan menolong umatnya. Dengan terus kita berseru kepadanya di dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, kita akan melihat suatu perbedaan-perbedaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bagi orang yang tidak memperhatikan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan kita, orang-orang percaya dalam kehidupannya melayani Tuhan. Tuhan perhatikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menaati firman Tuhan, mentaati dan patuh akan firman Tuhan. Karena Tuhan berfirman, kita yang menjadi anak-anak ini mendengar bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan anak dan istri kita, orang yang dipercayakan Tuhan sebagai kepala rumah tangga, mendoakan, mencari di mana anak-anak kita harus bersekutu kepada Tuhan, supaya Tuhan menaruhkan, memberkati dan memberikan Roh Kudus kepada setiap anak-anaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan membentuk kita sebagai anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes pertama ayat 12 sampai ke 13 dikatakan, setiap orang yang sudah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus diberikan status sebagai anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Bagi saudaraku
yang sudah lahir baru, bahkan sudah dibaptis air, menerima baptis Roh Kudus, dipenuhi sekarang, dipenuhi oleh Roh Allah. Supaya apa? Kita memiliki hubungan dengan Tuhan dengan penuh kasih, ya, dengan penuh kehormatan, pujian, dan juga kita memiliki harga yang mahal. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, dan kita tidak terlepas di dalam Dia. Tuhan membentuk kita sebagai anggota keluarganya, anggota keluarga Allah yang besar. Di dalam 1 Timotius pasal ketiga ayat 15 dan juga di dalam Ibrani 10 ayat 24, sungguh-sungguh kita mau berakar semakin kuat dan berbuah semakin melebat. Karena apa? Firman-Nya yang kita dengar, yang kita terima terus masuk di dalam hati, yang terus lebih kuat, lebih dewasa menghadapi angin dan badai, permasalahan makanan, permasalahan kebutuhan, dan juga penyakit yang timbul, yang terjadi saat ini. Kita dimampukan oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi, dimampukan sehingga kita harus mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Saat ini kita ini dengan dalam peperangan. Oleh karena itu, bagai anak-anak muda, terlebih yang sudah melayani, jaga di dalam pergaulannya, jangan sembarangan bergaul, dan menjaga di dalam persahabatan kalian. Terlebih apalagi dengan perbedaan keyakinan teman-teman di sekolah maupun di dalam bekerja. Jaga kita bisa harus lebih berbeda. Kita memiliki kasih dan ada kesabaran. Tuhan beri kita ini menjadi penolong, pendoa. Oleh karena itu, kalau kita bisa menolong dan berdoa, kita menuruti dan kita meneladani Kristus. Tidak kita ini membuat seluruh permasalahan itu menjadi berat dan parah, terjadi perselisihan dan tidak ada penyelesaiannya. Tetapi kita tahu kita ini dipakai, dan kita ini menjadi pengikut Kristus, dipakai oleh Tuhan, supaya kita yang dipakai oleh Tuhan memiliki teman hidup yang sudah diberikan teman hidup oleh Tuhan. Bahkan kita yang sudah berumah tangga, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang, yang sungguh-sungguh Tuhan sudah rancang rencana. Teman dekat kita ini, anak-anak muda, haruslah yang seiman, haruslah yang seiman dan yang rohani, supaya sungguh-sungguh rancangan Tuhan saat ini digenapi di dalam hidup kita di masa yang akan datang. Teladan orang tua kita, ya, boleh menjadi berkat. Dalam pergaulan yang buruk ini merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu kita harus membiasakan dan bergaul yang baik, berbahasa, dan juga kita memiliki sopan santun sebagai orang Jogja. Ya, kita harus sabar dan juga punya sibo-sito, dan juga memiliki
di dalam kehidupan kita ini kasih kepada orang lain. Kita harus memilih pergaulan yang benar dan tepat di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, itulah yang terus kami berdoa. Kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyempurnakan kerinduan dan keinginan, bahkan rancangan-rancangan pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja kita. Tuhan berkati, Tuhan rancang untuk menjadi pemberita Injil. Masih banyak kesempatan saat ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dan juga Yakobus pertama ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan, buanglah semua yang menghambat pertumbuhan rohani kalian, atau iman yang sekarang ini terhambat oleh pergaulan atau pertumbuhan yang tidak. Saudaraku, hambatannya itu apa? Yang membuat kita ini jatuh di dalam dosa. Kita ini memiliki hati yang menipu, ada hati yang tidak suka atau kedengkian, ada fitnah, kejahatan. Semua hal-hal yang kurang baik atau hal-hal negatif ini sungguh-sungguh harus kita kikis, kita jauhkan. Ya, Tuhan, Engkau tolong kami, tolong saya, supaya kita tetap diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita di dalam menerima firman Tuhan dengan hati yang sabar dan firman yang lemah lembut, sungguh-sungguh supaya kita ini dibentuk hati kita, pikiran kita, dan hidup kita, iman kita sungguh-sungguh karena firman Tuhan kita diberi kemampuan. Kita harus memiliki akar yang kuat, semakin kuat ujian cobaan hadir, kita harus tetap bertahan dan tetap setia kepada Tuhan. Ini ujian, tantangan. Karena apa? Kita harus mengeluarkan buah yang baik, yang lebat di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan membentuk kepribadian kita ini. Tuhan memberikan kepada kita kasih seperti di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai 15. Hati orang yang egois harus diganti dengan hati orang yang murah hati, yang suka merasa aku yang paling, yang bisa, semua gak ada, semua tidak seperti saya ini. Nah, kesombongan, keegoisan ini harus kita patahkan. Kita merindukan di dalam Tuhan supaya hati kita ini diganti dengan hati yang murah hati. Hati yang murah hati. Kita harus murah hati karena apa? Karena semua yang kita miliki, ya, semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri. Tapi sungguh-sungguh kita harus mengerti ini pemberian Tuhan. Coba dibuka di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-7 kita akan baca, ya. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7, ya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Amin.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati yang tadi egois harus diganti. Semua yang kita terima ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan hati yang penuh kasih. Nah, ini yang tidak mudah. Mari kita minta Tuhan berubah dalam hidup kita. So kita harus bermurah hati, terutama kepada Tuhan. Bermurah hati kepada gereja, kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita adalah sesama kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Tidak hanya secara materi, tapi secara rohani kita sampaikan kepada mereka. Di dalam sharing dari hati ke hati mungkin bisa bercerita kalau dengan kita. Biarlah sampaikan apa yang menjadi beban. Kita boleh semakin dari hati ke hati menyampaikan, kita doakan yang menjadi beban. Kesulitan-kesulitan kita doakan. Kita memohon kepada Tuhan supaya ada 1, 2, 3 orang yang bersekutu kepada Tuhan, Tuhan hadir menolongnya. Dan Tuhan turut bekerja. Setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Apalagi kita melayani orang lain, melayani sesama. Saudara, kita ini harus lebih dewasa. Kita harus lebih berakar supaya iman kita semakin kuat. Ya, kita harus mampu menguatkan diri kita, ya. Walaupun kita hidup berbeda, mungkin dulu Tuhan kasih di tanah yang kering, di tanah yang basah, maupun di saat-saat panas terik. Tapi saat ini kita percaya akan diberikan kesuburan, amin. Diberikan berkat dan pertolongan. Mari Tuhan selalu melihat segala ketulusan dan aksi kasih kita ini, ya, kerelaan. Mari kita beraksi kepada Tuhan, berbuat dan melakukan di hadapan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh tidak mudah goyah. Siapapun yang mengganggu, walaupun dia ganteng, dia cantik, kalau dia tidak mengenal kasih Tuhan, dia keras hati, egois, dia gak mengikut Kristus, kenapa kita gauli? Ajari dia supaya bertobat, kenal Kristus. Nah, kita menjadi penolong, memberkati mereka, merubah karakter dan kebiasaan mereka. Seperti itu akan diberkati Tuhan, akan berbuah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, akar orang benar tidak akan digoncang dan di dalam situasi atau keadaan yang sungguh-sungguh akan menggoncang kita. Tetapi akar atau dasar iman kita tidak akan goncang karena Tuhan yang pasti menolong dan memberkati kita. Pasti menolong dan memberkati kita. Di dalam Amsal Sulaiman 12 ayat 12b, di sana katakan, akar orang benar menghasilkan buah. Ini kerinduan dan pelayanan yang tertuju kepada Tuhan, dan selalu pengharapannya kepada Tuhan. Orang-orang yang melakukan dengan baik dan benar kepada Tuhan, Tuhan perhatikan. Kita diberi kemampuan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita sudah dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan? Maka kita harus lebih dekat, amin. Lebih dekat kepada Tuhan. Saat kita diberi cukup dan kita apa yang kita rindukan, kita mau pakai Tuhan beri. Ayo, semakin dekat kepada Tuhan, tidak semakin jauh, supaya kita lebih diberkati. Berbuat
Tidak hanya sudah aku cukup buat satu ini saja, aku makan cukup satu hari. Saudara-saudara kita memerlukannya. Nah ini, apa yang kita tabur, kemudian kita akan tuai. Taburlah dengan baik, dengan penuh kasih, dengan persaudaraan yang memberkati. Kemudian nanti akan Tuhan balas di dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Tuhan perhatikan baik orang tua kita sendiri, bahkan masa depan kita sudah ada di dalam Dia. Ya. Jika akan kita menjadi kering, dikatakan dalam Hosea 9 ayat 16, ya, maka kita tidak akan dapat menghasilkan buah. Nah, jangan sampai. Siramlah dengan firman Tuhan, berdoa dan memberikan ucapan syukur, menyembah Tuhan, minta roh Tuhan memenuhi kita. Saat kita ini terganggu oleh pengaruh-pengaruh makanan, pengaruh-pengaruh dunia, baik pakaian, baik itu situasi hiburan, apalagi dengan alat komunikasi kita, dengan gadget kita, hati-hati. Perhatikan, karena iblis akan masuk di sela-sela kita ini menggunakan waktu-waktu dalam bekerja, di dalam kesibukan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan memberkati bagi hati dan jiwa kita yang sungguh dekat kepada Tuhan. Kita mulai semakin kuat, akar yang diberikan, ditolong oleh Roh Kudus yang sungguh-sungguh akan mengeluarkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan pohon itu semakin banyak cabangnya dan buahnya semakin banyak juga. Dan ditantang oleh panasnya terik sinar matahari. Kalau pohon anggur dipangkas, kemudian dia akan mengeluarkan bunga dan buahnya. Mau sakit-sakit dahulu, tapi Tuhan akan memberikan pertolongan. Buahnya jangan sampai kecut. Minta Tuhan, Engkau memberkati kami dengan pujian yang baik, dengan doa-doa kami kepada Tuhan yang baik. Nah ini, bukan menjatuhkan Tuhan, tolong mereka jatuhkan, mereka matikan, apalagi mereka beri sakit penyakit, jangan. Ampuni dia Tuhan, berkati dia. Tuhan ubah di dalam hati mereka yang telah membenci saya, membuat saya menjadi egois, membuat saya ikut jadi pembenci. Nah, panas itu semuanya saat ini, sebelum Tuhan datang. Bertobat dan kembali kepada Tuhan. Semakin kita ini dekat kepada Tuhan, akarnya semakin kuat, buahnya semakin kelihatan, firman-Nya semakin nyata, dan berkat firman Allah semakin besar di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu ya, firman Tuhan harus tertanam di dalam hati kita. Itu sebabnya semua batu-batu penghambat harus dicungkil keluar dari hati, supaya kita ini menjadi tanah yang subur. Amin. Pasti ada kerikil-kerikil dan juga duri-duri yang melekat di dalam hati kita. Harus kita lepaskan, dicungkil itu. Beri kompos, beri ya firman, beri pujian kepada Tuhan. Bersyukur, menyembah, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan tahu sebelum kita minta. Tidak kita minta-minta, jangan sampai keliru. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan tahu kok yang kita minta. Kita mengerjakan dan taat setia kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Tuhan tahu kok yang kita kerjakan itu. Tuhan beri kebenaran, Tuhan beri kecukupan, Tuhan beri perlindungan, dan tahirkan semua yang akan bergantung dalam kehidupan kita. Baik calon istri kita yang jauh, pacar kita yang jauh bekerja, orang tua yang bekerja jauh, Tuhan mau di sana. Percaya bahwa Tuhan melekat kepada orang-orang yang
yang beriman dan setia. Di luar kota, Tuhan jaga. Pastikan hidup kita ini dipakai oleh Tuhan yang sungguh-sungguh kita dibungkus dengan kuasa kudus-Nya. Sebab berfirman setiap hari, Tuhan berfirman setiap hari, menyiram setiap hari. Dan kita harus tertanam dan kita harus memiliki akar di dalam Tuhan. Baik perkataan, perbuatan kita ini tertanam di dalam Dia, dan kita memiliki akar di dalam Dia, dan firman-Nya itu yang harus terus bertumbuh lebih dekat, lebih intim kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, agar kita ini hidup, kita menerima urapan dan pimpinan Roh Kudus setiap saat. Haleluya. Kami bersyukur bila Tuhan terus mengurapi Bapak Ibu. Nyanyikanlah, pujilah Tuhan setiap saat. Dan yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan juga harus firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memiliki akar yang kuat di dalam gereja kita, yang sungguh-sungguh kita melayani Tuhan. Harus mampu kita mendewasakan saudara-saudara kita. Terlebih kita terus bertumbuh di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita percaya Tuhan alihkan Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita. Tuhan mencurahkan Roh-Nya atas kita, yang kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita hidup di dalam kehidupan rohani, dan kita belajar secara alkitabiah, dan sungguh-sungguh kita mengandalkan kuasa Tuhan dan urapan Roh Kudus yang sudah ditanamkan dan tercurahkan dan memenuhi di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan pada saat itu menguatkan dan membangun kita, mari kita akan tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di dalam surga. Pada saat pagi hari ini, Engkau berfirman kepada kami dan juga umat-Mu yang sungguh-sungguh rindu kami untuk memuliakan, untuk beribadah di dalam rumah kudus-Mu. Tetapi Tuhan, waktu yang terus berjalan, kami percaya Kau berikan penghiburan, Kau beri kesabaran, dan terus Kau tanamkan firman Tuhan melalui ibadah streaming ini. Kami percaya Kau membuka telinga dan hati setiap umat-Mu. Kau mengurapi dan Engkau menanamkan firman-Mu ini di dalam setiap hati umat-Mu. Bila hari Sabat ini Engkau mencurahkan berkat dan memenuhi setiap hati anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang dari surga. Percaya Tuhan, Engkau menerangkan di dalam hati. Jika ada kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Jika ada sakit penyakit yang saat ini melekat di dalam tubuh jasmani dari ujung rambut hingga telapak kaki, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau angkat dan Engkau lemaskan, dan Engkau Tuhan beri kesembuhan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau menolong dalam keluarga ini, anak-anaknya yang lemah Engkau beri kekuatan. Bahkan Tuhan yang ada di dalam kandungannya Engkau pelihara. Engkau senantiasa menyertai dalam aktivitasnya Tuhan. Dalam hari Sabat ini Tuhan memberkati, memenuhi setiap anak-anak-Mu dengan sukacita yang dari surga. Jadikan di dalam kehidupannya semakin setia, semakin besar pengharapannya kepada-Mu. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau semakin dekat dan dekat ada di dalam keluarga kami, dalam pribadi kami Tuhan. Engkau juru selamat kami. Dipercaya Engkau yang telah mati di atas kayu salib, dan Engkau telah bangkit ke surga, menyediakan tempat yang terindah buat kami semuanya, yang nantinya akan Engkau bangkitkan dan akan Engkau pertemukan kami
di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, bawa kami semuanya dalam kesetiaannya ini. Terus Tuhan, kami mempersiapkan di dalam ruangan hati kami untuk bersekutu dengan Engkau. Engkau berkati di dalam setiap ujian dan cobaan, rintangan, keperluan rumah tangga, bahkan setiap anak-anakmu, hubungan mereka dengan saudara maupun teman hidup dan rencana Allah teman hidup mereka berkati. Engkau Tuhan merencanakan waktu yang saatnya yang terindah. Tuhan memuji dan menguatkan iman mereka masing-masing. Tuhan berkati orang tua. Terlebih Tuhan, biarlah Kau cukupkan di dalam kehidupan masa depan mereka. Di hari-hari yang Tuhan berikan adalah rencana dan kehendak-Mu yang akan Kau nyatakan. Rabi yang bangun terus Tuhan. Dan Kau pakai pelayan-pelayan Tuhan semakin setia dan semakin maju di dalam mengiring Engkau. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Pada saat pagi hari ini, mari kita akan angkat hati kita. Terima berkat dari ibadat Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih setia, dan Dia melihat kesetiaan kita supaya kita boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Pada saat hari Sabat ini, Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat kasih kemurahan dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang akan menjemput kita semuanya dalam kerajaan surga yang mulia. Yang di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur pada saat pagi hari ini. Semua percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari libur, selamat hari Minggu.